teman-teman, belajar bareng yuk. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang menyusun laporan keuangan pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik mampu memahami pengertian dari laporan keuangan. Yang kedua, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis dari laporan keuangan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menguraikan bentuk-bentuk dari laporan keuangan. Sebelumnya, apa sih itu laporan keuangan? Yuk kita simak videonya. Laporan keuangan adalah sebuah format catatan informasi keuangan suatu perusahaan dalam satu periode akuntansi tertentu, yang dimana laporan keuangan ini dapat digunakan untuk menggambarkan situasi kinerja usaha atau perusahaan tersebut. Laporan keuangan ini digunakan sebagai alat komunikasi data keuangan atas aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas tersebut. Nah, laporan keuangan ini merupakan informasi yang dapat dipakai untuk pengambilan keputusan mulai dari investor atau calon investor sampai dengan manajemen perusahaan itu sendiri. Laporan keuangan ini juga akan memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, timing aliran kas yang kesemuanya akan mempengaruhi harapan pihak-pihak yang berkepentingan. Selanjutnya, jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan laba rugi. Yang kedua, laporan perubahan modal. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Dan yang keempat, laporan arus kas. Yuk kita bahas satu-satu. Jenis laporan keuangan yang pertama yaitu laporan laba rugi, di mana laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang melaporkan mengenai seluruh aktivitas operasional perusahaan dengan memperhitungkan pendapatan dan beban-beban selama satu periode. Laporan laba rugi ini terkadang disebut juga laporan kinerja keuangan karena laporan ini memungkinkan pengguna untuk menilai dan mengukur kinerja keuangan suatu entitas dari periode ke periode. Adapun unsur-unsur yang termasuk ke dalam laporan laba rugi diantaranya yang pertama pendapatan usaha, di mana pendapatan usaha ini berasal dari kegiatan utama perusahaan. Contohnya pada perusahaan jasa, pendapatan utama ini berasal dari pemberian jasa atau pelayanan jasa. Yang kedua, beban operasional, yaitu beban yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan utama perusahaan. Contohnya adalah beban gaji, beban administrasi, beban iklan, beban sewa, dan beban-beban lainnya. Yang ketiga, adanya pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha ini berbeda dengan pendapatan usaha karena pendapatan di luar usaha ini diperoleh dari kegiatan lain di luar kegiatan utama perusahaan. Contohnya, pendapatan bunga dari bank, keuntungan penjualan peralatan, pendapatan sewa, dan pendapatan dari selisih pajak. Yang terakhir adalah beban di luar usaha. Beban di luar usaha ini adalah beban yang dikeluarkan untuk mendanai kegiatan lain di luar kegiatan utama perusahaan. Beban tersebut tidak berhubungan langsung dengan kegiatan utama perusahaan. Contohnya, beban bunga, beban karena kehilangan inventaris untuk perusahaan dagang dan perusahaan jasa. Selanjutnya, bentuk-bentuk dari laporan laba rugi. Nah, ini merupakan laporan laba rugi berbentuk single step, yang dimana laporan laba rugi dengan bentuk single step ini merupakan format laporan laba rugi yang menyajikan data pendapatan, beban, dan laba perusahaan secara sederhana atau bisa dikatakan dalam satu baris. Contohnya, di bagian pendapatan, semua pendapatan baik yang berasal dari pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha dikelompokkan dengan nama pendapatan. Demikian juga di bagian beban, semua beban baik yang berasal dari beban usaha dan beban di luar usaha dikelompokkan dengan nama beban. Selisih antara baris pendapatan dan beban menghasilkan keuntungan bersih perusahaan atau menghasilkan kerugian bersih perusahaan. Nah, dan yang ini merupakan laporan laba rugi dengan bentuk multiple step, yang dimana laporan laba rugi dengan bentuk multiple step ini adalah
format laporan laba rugi yang menampilkan informasi dengan lebih lengkap, yang dimana laporan dengan bentuk multiple step ini membagi bagian laporan menjadi beberapa kategori, di antaranya pos pendapatan menjadi pendapatan usaha dan pendapatan di luar usaha. Demikian juga pos beban menjadi beban usaha dan beban di luar usaha. Selanjutnya, jenis laporan keuangan yang kedua adalah laporan perubahan modal, yang dimana laporan perubahan modal ini merupakan laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama satu periode. Perubahan modal di dalam laporan keuangan ekuitas ini diperoleh dari selisih antara penambahan jumlah modal awal dan laba atau rugi dengan jumlah penarikan modal atau transaksi keuangan pemilik modal. Adapun komponen-komponen yang termasuk ke dalam laporan perubahan modal terdiri dari yang pertama, modal awal. Modal awal ini adalah sejumlah dana yang didapat dari investasi pemilik atau berasal dari penambahan investasi. Biasanya, modal awal ini akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Yang kedua, saldo laba atau rugi. Untuk saldo laba atau rugi ini diperoleh dari pendapatan bersih dikurangi beban dan pajak. Setelah itu, pengurangan tersebut dianggap menjadi laba bersih yang akan menambah modal. Namun, jika mengalami kerugian, maka akan mengurangi modal perusahaan. Yang ketiga, pengambilan pribadi atau PRIV. Pada pengambilan pribadi atau PRIV adalah sejumlah uang atau laba yang ditarik dan diambil oleh pemiliknya atas keperluan pribadinya sendiri. Nah, ketika PRIV yang diambil lebih besar daripada laba, maka akan mengurangi modal. Akan tetapi, jika PRIV yang diambil lebih kecil daripada laba, maka modal akan mengalami kenaikan. Yang terakhir adalah modal akhir. Untuk modal akhir merupakan seluruh dana yang dihitung dari jumlah, yaitu ketika perusahaan mendapatkan keuntungan, maka rumusnya adalah modal awal ditambah laba dikurangi PRIV. Ketika perusahaan mendapatkan kerugian, maka modal awal dikurangi rugi dikurangi PRIV. Nah, ini adalah bentuk contoh dari laporan perubahan modal. Di sini, dari bengkel mobil Hadian Putra tertera adanya laba bersih dan pengambilan pribadi. Nah, laba bersih nominalnya lebih besar dibandingkan dengan pengambilan pribadi. Otomatis, laporan perubahan modal bengkel mobil Hadian Putra mengalami kenaikan karena laba bersih lebih besar nominalnya dibandingkan pengambilan pribadi. Selanjutnya, jenis laporan keuangan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan atau bisa juga disebut dengan neraca. Nah, laporan posisi keuangan ini adalah bagian dari laporan keuangan suatu entitas yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan posisi keuangan entitas tersebut pada akhir periode tersebut. Laporan posisi keuangan memberikan gambaran tentang kondisi keuangan sebuah perusahaan. Dalam aplikasi keuangan, neraca harus dibandingkan dengan periode sebelumnya sebagai bahan pertimbangan. Laporan tersebut juga dapat dibandingkan dengan bisnis lain di industri yang sama. Jadi, laporan posisi keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan suatu bisnis pada waktu tertentu, biasanya ketika pembukuan ditutup dan saldo ditetapkan pada akhir tahun fiskal atau tahun kalender. Adapun komponen-komponen yang ada di laporan posisi keuangan, yang pertama adanya kelompok aktiva atau kelompok aset, yaitu semua kekayaan yang dimiliki suatu perusahaan, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang dapat dinilai dengan uang dan digunakan dalam operasi perusahaan. Aktiva diklasifikasikan menurut urutan likuiditasnya, yang meliputi aktiva lancar, investasi penyertaan, aktiva tetap, aktiva tidak berwujud, dan aktiva lain-lain. Yang kedua, adanya kelompok
liabilitas atau kewajiban yang diklasifikasikan menurut urutan jatuh tempo. Kewajiban ini meliputi utang jangka pendek, utang jangka panjang, dan utang lainnya. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelompok ekuitas yang diklasifikasikan menurut kekekalan. Untuk PT atau perseroan terbatas, ekuitas meliputi modal saham, agio saham atau premi, dan laba yang ditahan. Adapun untuk koperasi dan perusahaan perseorangan, ekuitas ini meliputi simpanan pokok, simpanan wajib, dan cadangan. Ini adalah contoh laporan posisi keuangan dengan bentuk skontro atau bentuk rekening. Neraca atau laporan posisi keuangan yang disusun dalam bentuk skontro ini disajikan dengan harta atau aktiva di sebelah kiri, sedangkan kewajiban dan modal di sebelah kanan. Laporan posisi keuangan dengan bentuk skontro ini sering disebut juga dengan bentuk sebelah menyebelah. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan posisi keuangan dengan bentuk stafel. Neraca atau laporan posisi keuangan yang disusun dalam bentuk stafel disajikan dengan harta atau aktiva di bagian atas dan kewajiban serta modal di bagian bawah. Neraca bentuk stafel ini sering juga dibilang dengan bentuk laporan atau vertikal. Jenis laporan keuangan yang keempat adalah laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan keuangan yang menunjukkan pergerakan kas dan setara kas perusahaan selama periode tertentu. Laporan ini penting untuk memahami bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kasnya. Informasi ini penyajiannya diklasifikasikan menurut jenis kegiatan yang menyebabkan terjadinya arus kas masuk dan kas keluar. Laporan arus kas ini melaporkan penerimaan kas dan pengeluaran kas yang digolongkan sesuai dengan kegiatan utama entitas. Laporan tersebut melaporkan arus masuk kas bersih atau keluar kas bersih dari setiap kegiatan dan untuk semua kegiatan usaha. Jadi, laporan arus kas perusahaan jasa adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi arus masuk dan arus keluar kas dan setara dengan kas. Nah, kas ini meliputi uang tunai atau saldo kas dan rekening giro, sedangkan setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat likuid, berjangka waktu pendek yang dengan mudah dapat dijadikan atau dicairkan menjadi kas. Komponen-komponen yang termasuk ke dalam laporan arus kas diantaranya yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi. Arus kas dari aktivitas operasi ini berasal dari kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas atau bank pada transaksi yang dilibatkan dalam penentuan laba bersih. Contohnya, penjualan barang dan jasa kepada pelanggan, pembelian persediaan atau perlengkapan, utang kepada supplier, dan beban operasional. Yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi. Arus kas dari aktivitas investasi ini dihasilkan dari pembelian ataupun penjualan aset tetap. Contohnya, pembelian atau penjualan aset tetap dan hasil investasi jangka panjang. Dan yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Arus kas dari aktivitas pendanaan berasal dari penambahan modal perusahaan, baik itu melalui kewajiban jangka panjang dan ekuitas pemilik. Contohnya, penyetoran modal awal, utang bank atau obligasi, dan yang terakhir penerbitan saham. Laporan arus kas ini memiliki dua metode dalam pembuatan laporan arus kas. Nah, ini adalah contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Langkah penyusunan dengan metode langsung yaitu hanya mencantumkan total penerimaan kas dan pembayaran yang dilakukan selama periode operasional berjalan. Dasar penyusunan dari metode langsung yaitu berdasarkan pada buku kas atau bank dan buku kas kecil. Jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan dengan metode langsung yang pertama, penerimaan kas dari pelanggan, pembayaran atau pembelian kepada supplier, pembayaran gaji karyawan, pembayaran bunga dan pajak, pembayaran kas dari pembelian aset tetap, dan yang terakhir penerimaan kas dari penerbitan saham. Selanjutnya, ini adalah contoh laporan arus kas dengan menggunakan metode tidak langsung. Langkah penyusunan laporan arus kas
kas dengan menggunakan metode tidak langsung, yaitu menambah atau mengurangi nilai laba bersih untuk mendapatkan nilai arus kas dari aktivitas operasional. Dasar penyusunannya yaitu berdasarkan laporan laba rugi dan neraca. Jenis penerimaan kas dan pembayaran yang paling umum digunakan dengan metode tidak langsung yang pertama, adanya beban depresiasi dan amortisasi, untung atau rugi atas pelepasan aset tetap, piutang usaha, beban dibayar di muka, persediaan, utang usaha, dan utang pajak penghasilan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.